Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'inina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, bunyai, wabil khusus Romo Kiai Subangi Mustasyar PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kiai Saifuddin Rais Suriah PCNU Kabupaten Kulon Progo, Pak Kiai Hilmi Muhammad selaku Mustasar, Pak. Beliau itu Mustasar PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus Katib Suriah PBNU, sekaligus senator kita, jabatannya kata sangat. Pak Ketua, Pak Kiai Wasiluddin Suriah iki, Pak Ketua PCNU Gus Lukman, Pak Rahmat Sohibul Bait, dan semua jajaran pengurus cabang NU Kulon Progo, baik Suriyatan au Tanfidiyatan, dan semua lembaga. Alhamdulillah pada siang ini kami dari PWNU bersama Pak Sekretaris bisa hadir dalam perhelatan organisasi kita ini, yakni Muskercap NU Kabupaten Kulon Progo. Ya, tadi Gus Hilmi menyebut Muskerwil. Saya kira nggak apa-apa, karena kan wil dengan cap itu jaraknya sedikit. Muskercap ini sebagaimana kita ketahui merupakan ikhtiar kita untuk menjabarkan program-program yang sudah diputuskan dalam konferensi, kemudian juga untuk mengevaluasi perjalanan program yang sudah dilaksanakan. Kemudian ini banyak juga fungsinya, apalagi kalau muskernya tidak hanya sekali, melaksanakan program-program yang belum sempat dilaksanakan, tentu dengan berbagai penyesuaian. Mungkin tantangan hari ini beda dengan tantangan pada saat konferensi, apalagi kalau ada tantangan-tantangan yang di luar program. Nah, ini biasanya kita lalu berbelok. Nah, boleh kita berbelok, tetapi jangan melupakan keputusan yang sudah dihasilkan dalam konferensi. Kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindari adanya belokan-belokan. Dan belokan-belokan itu kadang-kadang juga harus direspon. Tidak berarti kalau ada belokan dikesampingkan. Kalau itu bermanfaat untuk organisasi, belokan itu juga harus direspon. Bahkan Indonesia ini merdeka sebetulnya juga karena ada belokan dulu. Kalau tidak ada belokan mungkin belum merdeka. Karena program BPUPKI yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI itu masih menyiapkan persiapan kemerdekaan yang belum ditentukan waktunya. Tiba-tiba sejarah berbelok.
Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Lalu para tokoh bangsa kita cepat-cepat saja memanfaatkan belokan itu untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Coba kalau enggak dibom itu Nagasaki dan Hiroshima, mungkin kita belum merdeka, Pak. Nah, oleh karena itu ketika ada belokan-belokan ini, monggo kita cermati, kita sikapi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi kita. Para kiai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, organisasi kita ini sedang dalam sorotan juga oleh beberapa pihak. Meskipun secara kelembagaan kita ini bisa dikatakan semakin baik secara kelembagaan. Kalau toh ada sorotan-sorotan dari orang lain, itu lebih kepada pribadi-pribadi pengurus. Misalnya sekarang masalah Ba'alawi. Ba'alawi ini enggak rampung-rampung. Bahkan sekarang hujatan dari para pihak itu lalu mengarah kepada pribadi. Ketua umum, kepada Rais Am dan sebagainya, tetapi bukan kepada NU-nya. Karena NU alhamdulillah semakin secara kelembagaan kita semakin mapan. Kalau dari segi penjabaran ADART, PBNU sekarang ini sudah mengeluarkan 21 perkum. 21 perkum itu merupakan penjabaran dari ADART yang itu harus dijadikan sebagai pedoman kita dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, sehingga tidak multitafsir lagi karena sudah ada penjabarannya. Nah, untuk itu semua pihak, ya, baik pengurus wilayah maupun pengurus cabang harus membaca dan mempelajari perkum itu. Karena tanpa kita mempelajari perkum bisa-bisa salah. Dan mulai 31 Januari nanti ini PBNU akan melakukan verifikasi dan validasi serta pengukuran kinerja kepada semua pengurus wilayah dan pengurus cabang di seluruh Indonesia. Ini mohon makanya dicek kembali program-program yang sudah ditentukan di konferensi, apa yang belum dilaksanakan. Sedangkan yang sudah dilaksanakan, tolong disiapkan semua evidence, bukti-bukti kegiatan. Jangan kita mengklaim telah melakukan kegiatan tapi nggak ada bukti. Baik bukti berupa foto atau rekaman atau bukti-bukti tertulis dan sebagainya. Yang jelas untuk bukti organisasi ini tidak dibutuhkan saksi. Misalnya sudah melakukan apa, undang saksi, ada enggak saksi, terus disumpah enggak. Jadi bukti kita itu nanti bukti tertulis, foto, rekaman dan sebagainya. Ini akan dicek nanti oleh PBNU mulai tanggal 31 Januari 2025. Dan PBNU saya kira ini sedang dalam rangka melaksanakan hadis Nabi al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkaro, bahwa beban pembuktian itu dibebankan kepada orang yang mengklaim sudah melaksanakan program ini sudah, tapi nggak ada buktinya. Jadi buktinya itu harus ada nanti. Kalau bahasa Latinnya actore incambit probatio, gitu Pak Wasil apalin. Jadi setiap kegiatan harus ada bukti. Akan lebih baik memang jika setiap kegiatan ada narasi. Ini di PBNU sendiri juga belum, Pak, tapi kita pikir-pikir ada narasi untuk setiap kegiatan, latar belakang, tujuan, waktu, peserta dan sebagainya, sehingga itu akan memudahkan kalau ada verbal seperti itu, dan juga akan memudahkan kita nanti pada
saat laporan pertanggungjawaban. Nah, monggo ini nanti ini juga harus ditularkan kepada semua MBC dan semua ranting, karena organisasi ini adalah organisasi manusia. Ini yang harus kita pahami. Organisasi manusia itu butuh bukti, gitu kan. Kalau organisasi malaikat mungkin nggak butuh bukti seperti itu. Makanya sekali lagi kita dituntut tata kelola organisasi ini harus semakin lama semakin baik. Alhamdulillah untuk semua cabang di DIY ini ya sudah mempunyai kantor, meskipun ada yang belum jadi. PCNU Kota ini baru saja menyelesaikan renovasi tanah wakaf. Kemudian Sleman ini yang sedang berjuang untuk membuat kantor. Dan Kulon Progo sudah magrong-magrong. Sudah magrong-magrong, AC-nya aja banyak sekali. Nek berapa AC-nya Pak dulu Pak? Nek durip kabeh malah sing ora kuat listrike. Nah, ini bukti bahwa organisasi itu hidup. Apalagi kalau kantor kita selalu ramai. Kantor sebagai pusat dari pengendalian organisasi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekarang ini masih muncul beberapa berita, masih ada upaya-upaya untuk melakukan MLB, muktamar luar biasa. Ini di beberapa media itu masih muncul. Tentu bagi kita yang masih diberi amanat untuk memegang kepengurusan ini, merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaga jamiah kita, organisasi kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terpengaruh, terprovokasi untuk ikut-ikutan dalam gerakan tersebut. Kritik dari beberapa teman kita terima. Jadi kalau memang ada kelemahan, kekurangan bagi kita dikritik, ada masukan kita terima. Tapi kita tidak perlu lalu mengimplementasikan atau merefleksikan kritik-kritik itu dalam gerakan untuk melakukan MLB. Saya kira kalau itu dibiasakan, nanti biasanya akan menjadi hukum sebab akibat. Kayak keris empu gandring nanti. Jadi empu gandring itu kerisnya menusuk pembunuh ini, besok ganti membunuh orang lain, besok membunuh lagi orang lain, nggak ada habis-habisnya. Kalau itu terjadi di NU, saya kira tentu sangat tidak elok. Makanya kita semua dari PW, PCNU se-DIY, kita kawal, kita jaga organisasi kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak perlu ikut-ikutan dalam gerakan tersebut. Kemudian ada yang perlu kami pesankan juga, bahwa di antara kewajiban yang harus kita laksanakan, bahkan ini menjadi salah satu tonggak dari didirikannya NU ya. Kita coba pelajari pasal 8 ayat 2 anggaran dasar. Pasal 8 ayat 2 anggaran dasar tentang tujuan didirikannya NU. Yang nomor 1 itu ditulis membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini selama ini kita dianggap cukup sukses mengawal program itu. Bahkan Gus Nadir pernah mengatakan bahwa al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah
selama 1 abad NU ini sudah berhasil melaksanakan al-muhafadzah al-qadimi sholeh, mengawal tradisi keagamaan, mengawal ideologi ahlus sunnah wal jamaah. Makanya yang namanya berjanjian, sholawatan, tahlilan, manakib dan sebagainya itu tetap eksis. Padahal itu sudah ada sejak dulu karena dikawal oleh NU. Nah, tetapi ke depan, memasuki abad kedua ini, kita tidak cukup hanya mengawal yang itu, karena tantangan semakin kompleks, tantangan semakin berat, sehingga kita perlu menganalisa, perlu menjabarkan lagi wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini bagaimana implementasinya? Kita butuh banyak inovasi, kita butuh banyak kegiatan-kegiatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau dikatakan bahwa Islam itu sholih likulli makan walikul zaman, nah ini tantangan kita di situ. Bagaimana implementasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Termasuk tadi Gus Hilmi bicara masalah pangan ya. Memang Gus Hilmi sekarang harus belajar masalah pangan. Kalau kita kan pangan itu yang ada di piring aja, tanpa harus tahu undang-undangnya. Nah, tetapi bagaimana ini agar orang tetap berahlus sunnah wal jamaah, tetapi kebutuhannya juga tercukupi, pemahaman terhadap ahlus sunnah juga bisa disesuaikan dengan perkembangan. Nah, makanya mohon tidak bosan-bosannya kita ini selalu mendakwahkan, selalu mencari cara terbaik untuk terus mensosialisasikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi bukan dari kita, Pak. Mengapa? Karena definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Dalam hadis yang dikatakan ma ana alaihi wa ashabi. Dan itu semua orang bisa mengklaim itu. Karena itu sangat longgar. Nah, sebetulnya Ahlus Sunnah itu yang seperti apa? Semua orang bisa mengklaim seperti itu. Nah, jadi bahkan Wahabi ya, Wahabi, saya punya kitab Wahabi judulnya Min Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Sholeh Fauzan. Itu min kibari ulama Saudi. Jadi termasuk anggota Darul Fatwa wal Irsyad. Itu otaknya dari kegiatan keagamaan Wahabi. Itu judul kitabnya aja begitu. Dia mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi, Pak, pusatnya Wahabi. Padahal selama ini kan kesan kita Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah. Nah, oleh karena itu ini sekali lagi tantangan. Tantangan abad kedua ini bagaimana kita menjabarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita mempromosikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga para ulama memerlukan identitas baru. Meskipun ini banyak dikecam ya, ada tambahan an-nahdhiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdhiyah. Ini banyak yang dikecam juga. Ini Ahlus Sunnah aliran apa lagi gitu kan? Kita ini sudah terpecah-pecah jadi 72 golongan kok masih tambah lagi ada Ahlus Sunnah an-nahdhiyah. Tetapi ini konsekuensi tuntutan bagi kita. Ya, monggo nanti para kiai para rois syuriah di MBC mungkin ya, perlu menghimpun kiai-kiai kita, SDM kita untuk terus mendiskusikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk menjawab tantangan yang tiap hari semakin bertambah kompleks. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada PCNU Kulon Progo. Monggo bermuskercap. Enggak perlu bikin program banyak-banyak, yang penting konkret dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi umat
khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan bagi kita, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi kita, semua pengurus, semua warga NU, dan juga kepada jamiah kita. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.